Pemerintah meluncurkan program magang nasional untuk para sarjana. Program ini diharapkan menjadi jembatan antara dunia kampus dan dunia kerja. Namun muncul pertanyaan, apakah program ini mampu benar-benar membuka lapangan pekerjaan atau justru memperluas praktik tenaga kerja murah? Selengkapnya dalam Garis Batas. Pemerintah resmi meluncurkan program magang nasional. Program yang digadang-gadang sebagai bagian dari stimulus ekonomi. Tujuannya memberi pengalaman kerja, memperluas wawasan industri, dan meningkatkan kompetensi. Terbukti, antusiasme peserta pada gelombang pertama membludak hingga 20.000 peserta. Para peserta akan memperoleh uang saku setara upah minimum kabupaten kota, jaminan sosial ketenagakerjaan, pendampingan mentor, hingga sertifikat. Program ini bukan sekedar pelatihan, melainkan investasi pada generasi muda. Tadi malam, arahan dari Pak Presiden bahwa tahun ini target diharapkan bisa sampai 100.000 peserta. Stage pertama kita memang akan buka sebanyak 20.000 dan ketika ini nanti sudah berjalan kita akan siapkan untuk langsung untuk stage kedua sebesar 80.000. Sebagian besar posisi magang adalah sales dan admin. Ombudsman RI mendorong program magang berangkat dari kebutuhan peserta magang sesuai dengan keahlian dan tantangan kerja di masa depan. Nah, desainnya itu harus benar berangkat dari kebutuhan anak yang akan magang, bukan kemudian kebutuhan dari tempat dia magang sekarang yang itu lebih banyak kebutuhan yang sifatnya administratif, teknis, lebih untuk membantu sisi-sisi kerja yang sangat sederhana, sehingga kemudian memang outputnya menjadi jelas. Selepas dia magang berapa bulan di suatu tempat, dia sudah cukup siap untuk memasuki dunia kerja baru. Jadi poinnya itu bukan di kompensasi atau insentifnya, itu hanya bonus saja. Lantas, bagaimana respon masyarakat? Setuju banget, soalnya kan kalau orang magang itu pertama kali kerja ya. Jadi lumayan banget kalau langsung dapat gaji, berasa dapat apresiasi gitu kerjanya. Harapannya sih bisa untuk semua orang ya, nggak cuma buat anak-anak kuliah ya, yang baru lulus sekolah tuh bisa juga. Harapannya sih semoga setelah ikut magang bisa diangkat jadi karyawan beneran. Suara sumbang terdengar dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang menilai program magang ini dinilai tidak tepat sasaran. Seharusnya program magang hanya berlaku bagi siswa atau mahasiswa yang masih menempuh studi. Mereka yang sudah lulus seharusnya mendapatkan pekerjaan tetap. Itu hanya menguntungkan pengusaha, merugikan lulusan sarjana. Apa saran Partai Buruh dan KSPI? Sebaiknya dalam bentuk seperti bukan yang dimaksud itu, tapi seperti, yaitu KKN. Itu buat rakyat, itu buat negara. Misal kalau di perkotaan ditaruh di penataan kampung kumuh, sanitasinya bagaimana? Lulusan sarjana sanitasi di situ, ada lulusan arsitektur di situ, sehingga kampung kumuh itu bisa tertata. Si sarjana juga tidak terhina, dia membantu rakyat, negara juga diuntungkan. Ada penataan terhadap orang-orang miskin tadi, dan mereka bisa menerima 3 juta rupiah
Bukan masalah di bawah UMK atau tidak di UMK, ini tentang pengabdian. Jadi seperti KKN atau PTT. Pemerintah sebelumnya menyebut program ini bisa menjadi ajang bagi perusahaan untuk melirik tenaga kerja potensial. Jadi kita tunggu, ini meledaknya itu luar biasa. Targetnya pertama adalah 20.000, yang mendaftar 127.000 orang. Luar biasa. Ini sebetulnya jembatan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Dengan magang ini diharapkan nanti para lulusan S1 itu mendapatkan pengalaman kerja sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan itu. Dengan harapan nanti kalau mereka sudah magang, itu bisa dapat mudah masuk ke pasar kerja. Jadi menurut hemat saya, persoalan berikutnya adalah sesudah magang itu apakah langsung bekerja atau tidak. Kalau langsung tidak bekerja lagi, ya pengangguran nggak menurun. Program magang nasional kini diuji. Dapatkah menjadi momentum pengentasan pengangguran atau justru potret ketidakpastian kerja bagi generasi muda? Inilah ikhtiar pemerintah demi anak bangsa.